VOA This Morning. Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning semua, apa kabar pendengar? Semoga selalu sehat dan bagi yang kurang sehat akan segera pulih. Kembali VOA hadir menemani Anda dengan VOA This Morning untuk Selasa 3 Desember 2024. Semakin dekat kita ke akhir tahun, tentu banyak rencana yang kita siapkan supaya tugas-tugas atau berbagai urusan bisa selesai nih sebelum kita cuti bersama akhir tahun. Dalam siaran pagi ini, selepas berita dunia, kami akan menyajikan laporan dari Den Haag, Belanda. Presiden ICC mengecam Amerika dan Rusia karena kedua negara ikut campur dalam penyelidikan. The court is being threatened with draconian economic sanction. Pengadilan ini diancam dengan sanksi ekonomi yang kejam oleh lembaga-lembaga yang dimiliki satu anggota tetap Dewan Keamanan seolah-olah ICC adalah organisasi teroris. Laporan kedua pagi ini masih terkait pengadilan internasional. Kasus perubahan iklim diajukan ke Pengadilan Tinggi PBB. Negara-negara kepulauan mengkhawatirkan naiknya air laut. As the principal legal officer of my country, I have come before this court. Sebagai pejabat hukum utama di negara saya datang ke pengadilan ini karena upaya hukum di dalam negeri tidak mampu mengatasi krisis sebesar ini. Selain dua laporan tersebut, kami juga menyampaikan laporan lain tentang Belgia yang mengizinkan pekerja seks memiliki kontrak kerja dan hak buruh. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Joe Biden Senin tiba di Angola untuk lawatan pertamanya di Afrika Sub-Sahara yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai presiden. Biden akan menggunakan lawatan 3 hari itu untuk melawan pengaruh Tiongkok dengan menyoroti proyek ambisius pembuatan jalur kereta api yang didukung Amerika. Lawatan dilakukan beberapa minggu sebelum kepresidenannya berakhir, sementara presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, bersiap untuk menjabat pada 20 Januari. Biden berjanji akan mengunjungi Afrika tahun lalu setelah menghidupkan kembali KTT Amerika Afrika pada Desember 2022. Lawatan itu diundur ke 2024 dan tertunda lagi Oktober lalu karena badai Milton. Penundaan itu memperkuat sentimen di kalangan orang Afrika bahwa benua mereka belum menjadi prioritas Amerika. Ibu negara Amerika Jill Biden Senin mengatakan kepada wartawan setelah acara Natal di Gedung Putih bahwa ia mendukung pengampunan Hunter Biden, putranya. Dikelilingi anak-anak dari keluarga militer yang menghadiri acara tersebut, Biden berbicara tentang putranya, Beau Biden, yang bertugas di Garda Nasional Angkatan Darat negara bagian Delaware. Ia mengatakan, kami memahami apa yang membuat hidup anggota Garda berbeda. You don't live on bases, and one day you'll be in a uniform, and the next you'll be running a small business or practicing law or teaching at a community Kalian tidak college. tinggal di asrama, dan pada satu hari kalian akan berseragam, dan hari selanjutnya kalian akan mengelola bisnis kecil atau membuka firma hukum atau mengajar di community college, kata Biden. Setelah sambutannya, Jill Biden menyinggung soal pengampunan terhadap putranya yang lain, Hunter Biden, yang diumumkan Presiden Joe Biden pada Minggu malam. Tentu saja, saya mendukung pengampunan terhadap putra saya, cetus ibu negara, sambil kembali menyapa anak-anak keluarga militer dalam acara tersebut. New York bersiap akan kembali diguyur hujan salju. Beberapa wilayah di negara bagian itu sebelumnya dilanda salju dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Salju yang mulai turun pada Jumat lalu mencapai lebih dari 1 meter di beberapa bagian utara New York, sebelah timur Danau Ontario pada Senin pagi ketika langit akhirnya bersih. Kini peringatan bahwa salju akan kembali turun mulai berlaku hingga Selasa malam di beberapa wilayah negara bagian Ohio, New York, dan Pennsylvania. Wilayah sekitar Great Lakes akan dilanda salju baru pada Senin. Wilayah itu kemungkinan akan dilanda lebih banyak salju pekan ini setelah masyarakat Amerika bergulat menghadapi cuaca buruk untuk pulang setelah perjalanan libur hari bersyukur atau Thanksgiving Day, kata para peramal cuaca. Hujan salju turun di Michigan Barat semalam. Pada Senin, salju yang lebih lebat turun hingga mencapai 30 cm, kata Dinas Cuaca Nasional. Salju diperkirakan turun lagi pada Rabu dan Kamis bersama angin kencang dan suhu yang membekukan.
Sesi ke-16 Konferensi Iklim PBB COP16 untuk memerangi penggurunan dibuka di Riyadh, Arab Saudi, Senin. Konferensi berlangsung dengan peringatan bahwa kalau tidak ada tindakan sekarang, kerusakan yang ditimbulkan nantinya akan lebih parah. Numbers may seem big, and they are big. We need $2.3 trillion by 2030. Wakil Sekjen dan Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB untuk memerangi penggurunan UNCCD, Ibrahim Tiau, mengatakan jumlahnya mungkin tampak besar dan memang besar. Kita membutuhkan $2,3 triliun pada 2030. Tetapi jika kita melihat dunia seperti sekarang, itulah anggaran yang kita habiskan tahun ini atau tahun lalu untuk pertahanan. Konferensi tersebut antara lain akan membahas degradasi tanah, penggurunan dan kekeringan, menurut pernyataan PBB. Sesi kali ini juga untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan karena dihadiri anggota masyarakat sipil dan ahli dari 196 negara serta Uni Eropa yang mempromosikan tindakan mendesak menurut pernyataan tersebut. Hasil pemasukan yang kurang memenuhi harapan dari Black Friday November lalu memaksa peritel di Amerika memberi diskon besar pada Cyber Monday. Mereka berharap diskon akan membujuk pembeli untuk berbelanja online di situs dan aplikasi mereka, memungkinkan masyarakat membeli hadiah untuk akhir tahun setelah libur panjang akhir pekan terkait Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day. Demikian Berita Dunia, VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kita ke laporan pertama. Mahkamah Pidana Internasional ICC mengecam Amerika Serikat dan Rusia karena ikut campur dalam penyelidikan mereka dan menyebut ancaman dan serangan terhadap pengadilan tersebut memprihatinkan. Presiden ICC, Tomoko Akane, dalam pidatonya pada pertemuan tahunan lembaga tersebut yang dibuka pada hari Senin 2 Desember, mengeluarkan kecaman terhadap Amerika Serikat tanpa menyebut nama. The court is being threatened with draconian economic sanction. Pengadilan ini diancam dengan sanksi ekonomi yang kejam oleh lembaga-lembaga yang dimiliki satu anggota tetap Dewan Keamanan seolah-olah ICC adalah organisasi teroris. Langkah-langkah ini akan dengan cepat melemahkan operasi ICC dalam segala situasi dan kasus serta membahayakan eksistensi ICC. Kami dengan tegas menolak segala upaya untuk memengaruhi independensi dan imparsialitas pengadilan ini. Kami dengan tegas menolak upaya untuk mempolitisasi fungsi kami. Pernyataan Akane mengacu pada komentar yang dibuat oleh Senator AS Lindsey Graham yang partainya, Partai Republik, akan mengendalikan kedua cabang Kongres pada bulan Januari. Graham menyebut ICC sebagai lelucon berbahaya dan mendesak Kongres untuk memberikan sanksi kepada jaksa penuntutnya. Graham marah dengan pengumuman bulan lalu bahwa hakim telah mengabulkan permintaan dari Kepala Jaksa Penuntut Karim Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanannya, dan Kepala Militer Hamas atas kejahatan terhadap kemanusiaan sehubungan terkait perang di Gaza yang telah berlangsung hampir 14 bulan. Akane pada hari Senin juga melontarkan kata-kata keras kepada Rusia, juga tanpa menyebut nama negara tersebut. Several elected officials are being severely threatened. Beberapa pejabat terpilih mendapat ancaman berat dan dikenakan surat perintah penangkapan dari satu negara yang jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB hanya karena setia dan tekun menjalankan mandat ICC sebagai bagian dari kerangka undang-undang dan hukum internasional. Moskow memang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Khan dan beberapa pejabat ICC lainnya sebagai tangkapan atas penyelidikan terhadap Putin. Ketaatan selektif para anggota terhadap perintah ICC untuk menahan tersangka menimbulkan eskalasi yang sangat berbahaya. Sebuah langkah menuju kehancuran sistem undang-undang ICC secara keseluruhan, kata Sergei Vasiliev, seorang profesor hukum internasional di Universitas Terbuka Belanda dan seorang pengamat ICC. Sekarang pernyataannya adalah seberapa serius negara-negara anggotanya ini dalam menghormati keputusan ICC, bahkan pada saat mereka tidak menyukai keputusan tersebut, katanya. Demikian laporan tim VOA. VOA This Morning kita beralih ke sidang lain. Sebuah kasus perubahan iklim yang bersejarah dibuka di pengadilan tertinggi PBB di Den Haag, Belanda pada Senin ketika beberapa negara kepulauan kecil cemas akan naiknya air laut. Mereka mengatakan kepada pengadilan tersebut bahwa mereka yakin perubahan iklim membahayakan kelangsungan hidup mereka. Pengadilan yang berpusat di Den Haag, Belanda itu
akan mendengarkan pendapat 99 negara dan lebih dari selusin organisasi antar pemerintah selama 2 minggu. Itu adalah jumlah terbesar dalam hampir 80 tahun Mahkamah Internasional atau ICJ. Setelah bertahun-tahun melakukan lobby, Majelis Umum PBB tahun lalu meminta pendapat ICJ mengenai kewajiban negara dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Dalam sesi pembukaan sidang selama 2 minggu, Jaksa Agung Negara Kepulauan Vanuatu, Arnold Kiel Lohman, mengatakan kelangsungan hidup rakyat saya dan banyak orang lainnya dipertaruhkan. As the principal legal officer of my country, I have come before this court. Sebagai pejabat hukum utama di negara saya datang ke pengadilan ini karena upaya hukum di dalam negeri tidak mampu mengatasi krisis sebesar ini. Keputusan apapun yang diambil oleh pengadilan akan menjadi masukan yang tidak mengikat dan tidak segera langsung bisa memaksa negara-negara kaya untuk mengambil langkah membantu negara-negara yang menghadapi kesulitan. Arnold Kiel Lohman menambahkan, The failure by a small number of large emitting states to fulfill these obligations. Negara-negara berkewajiban untuk bertindak dengan tekun untuk mencegah kerusakan sangat besar yang merugikan lingkungan, mencegah mengurangi emisi, dan memberi dukungan kepada negara-negara seperti negara saya untuk melindungi hak asasi manusia generasi kini dan berikutnya. Keputusan ICJ lebih dari sekedar simbol yang kuat karena dapat menjadi dasar tindakan hukum lainnya, termasuk tuntutan hukum di dalam negeri. Dalam satu dasawarsa hingga tahun 2023, permukaan air laut di dunia meningkat rata-rata 4,3 cm dan sebagian wilayah Pasifik masih meningkat lebih tinggi. Dunia juga mengalami pemanasan sebesar 1,3 derajat Celcius sejak masa praindustri akibat pembakaran bahan bakar fosil. Sebelum bersidang, para hakim diberi penjelasan tentang ilmu pengetahuan di balik kenaikan suhu dunia oleh Badan Perubahan Iklim PBB, panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. VOA This Morning masih dari Eropa, kini kita ke Belgia. Pekerja seks di negara itu kini dapat menandatangani kontrak kerja formal dan mendapatkan hak-hak buruh. Berikut laporannya. Pekerja seks di Belgia kini dapat menandatangani kontrak kerja formal dan mendapatkan hak-hak buruh yang setara dengan profesi-profesi lain. Sebuah terobosan hukum yang oleh sebagian orang disebut sebagai revolusi. Undang-undang baru ini juga menetapkan hak-hak mendasar bagi pekerja seks, termasuk hak untuk menolak klien, memilih jenis praktik yang mereka tawarkan, dan menghentikan layanan kapan saja. Langkah ini mengikuti keputusan negara tersebut pada tahun 2022 untuk mendekriminalisasi pekerja seks. Berdasarkan peraturan baru ini, pekerja seks akan memiliki akses terhadap asuransi kesehatan, cuti berbayar, tunjangan kehamilan, tunjangan pengangguran, dan pensiun. Daisy, seorang pekerja seks yang merahasiakan nama belakangnya, menyambut undang-undang baru tersebut. Ik vind dan de voordelen van de nieuwe wet nu zijn dat je gemakkelijker leningen kan. Saya pikir manfaat dari undang-undang baru ini adalah lebih mudah mendapatkan pinjaman dari bank, juga lebih mudah mendapatkan asuransi dan pensiun. Ini bagus untuk kami, dan jika kami sakit, kami juga akan mendapat tunjangan. Undang-undang ini juga menetapkan peraturan mengenai jam kerja, upah, dan langkah-langkah keselamatan untuk mengatasi kesenjangan yang sudah lama ada dalam perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja di industri ini. Para pengusaha industri seks sekarang harus mendapatkan izin, mematuhi protokol keselamatan yang ketat, dan lolos pemeriksaan latar belakang, termasuk tidak pernah melakukan pelecehan seksual atau perdagangan manusia. Mereka juga harus menyediakan spray bersih, kondom, dan produk kebersihan, serta memasang tombol darurat di ruang kerja. Pekerja seks independen tetap diperbolehkan, namun perekrutan pihak ketiga yang tidak diatur atau pelanggaran terhadap kerangka hukum akan dituntut. Alexandra yang tidak bersedia menyebutkan nama belakangnya adalah manajer salon pijat erotis. Ia keberatan dengan legislasi baru ini. Mijn grootste angst is eigenlijk dat de dames sneller gaan thuis zijn. Kekhawatiran terbesar saya adalah para pekerja saya malas datang ke tempat kerja.
Mereka meminta absen ketika mereka sebetulnya tidak benar-benar sakit. Ini sulit untuk diketahui. Hal ini memang terjadi di semua sektor. Tapi saya harap tidak ada yang menyalahgunakan undang-undang ini. Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak dapat sepenuhnya mengatasi stigma dan risiko yang terkait dengan perdagangan seks, terutama bagi pekerja seks tidak berdokumen. Meskipun negara-negara seperti Jerman dan Belanda telah melegalkan pekerja seks, tidak ada satupun negara yang menerapkan perlindungan tenaga kerja sekomprehensif yang diterapkan di Belgia. Demikian laporan VOA.